masih 37,86%. Ya. Ini per 17 Januari 2022. Lanjut. Yaitu 86,20%. Untuk 3 provinsi terendah, ini yang pertama Bali ya, yang kedua Sulbar, yang ketiga Kepulauan Riau. Lanjut berikutnya provinsi 11%. Nah, ini yang ada di kita datanya itu realisasi anggaran sampai dengan 21 Januari itu baru 43,99. Nah, biaya dukungan pelayanan KB ini dapat disediakan dari biaya layanan penggerakan KB IUD yang tidak digunakan ya. Kemudian dukungan pelayanan KB IUD yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan IUD, contoh laboratorium pemeriksaan tes kehamilan, tes PEG. Penyediaan dukungan pelayanan KB IUD menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi dari 226 tadi aja ya yang digunakan. Misalnya biaya medisnya 100.000, sisanya itu adalah yang akan menjadi biaya pilihan ya atau untuk mendukung untuk misalnya kita tes kehamilan. Jadi dananya sudah sebesar 226 untuk all include uang pelayanan IUD. Sasaran dan output adalah untuk sasaran adalah pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB IUD, kemudian outputnya adalah aseptor IUD. Lanjut. Ini implan yang ditetapkan, harga satuan yang ditetapkan ini maksimal 213.600. Jadi dari 213.600 itu 100.000-nya itu maksimal untuk biaya medis ya yang diberikan kepada Paskes, pemerintah atau swasta serta praktek mandiri bidan. Nah, sisanya tadi dari 213 dikurang 100.000 itu bisa dipilih untuk membiayai komponen apa saja, yaitu misalnya konsumsi, tadi sama ya seperti yang saya jelaskan di IUD, untuk transportasi dan biaya alat pelindung diri. Kenapa BMHP tidak ada di sini? Karena BMHP itu sudah satu paket pengadaannya dengan implannya. Jadi memang seperti itu. Kalau misalnya juga dari APBD mau mendukung untuk BMHP, silakan saja, itu tidak menutup kemungkinan ya, karena memang kewenangan dan kewajiban dari kabupaten kota untuk mendukung pelaksanaan program. Lanjut. Pelayanan KB implan apa saja ini hampir sama dengan IUD ya, misalnya untuk tes kehamilan, tes PEG gitu ya, tapi menggunakan dana yang sudah ada tadi yang tersedia dan tidak mengambil dari dana yang lain. Kemudian untuk sasaran output, sasarannya adalah pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB implan dan akseptor implan sebagai output. Lanjut. Sekarang kita ke pembiayaan penggerakan dana KB MUW. Silakan slide-nya. Nah, yang untuk biaya layanan penggerakan KB MUW ini sudah ditetapkan maksimal adalah 2.763.700. Nah, ini 2 juta sekian ini terdiri dari untuk biaya medisnya adalah 1,782.700 per akseptor sesuai standar tarif unit CBGS pelayanan KB pada BPJS Kesehatan. Ini tarif tertingginya ya. Jadi kalau misalnya di atas itu kita tidak bisa memberikan, tapi kalau APBD mau mendukung ya, mau nambahin itu sah-sah saja, silakan saja. Dan kalau misalnya di bawah itu misalnya rumah sakit mau dia 1,5 ya silakan. Tapi sisanya nanti kita bisa untuk biaya menambah sektor, Tapi kalau di atas itu tidak bisa melalui BOKB, ini sudah ditetapkan satuan tertinggi untuk biaya medisnya adalah 1,782.700. Ini juga sudah dinaikkan dari sebelum tahun 2021 kan hanya sekitar 1,5. Dan ini dasarnya adalah tarif unit CBGS ya. Jadi kita BKKBN itu menetapkan tarif jasa pelayanan itu sesuai unit CBGS. Jadi kita tidak membuat sendiri. Jadi seperti itu, mohon dipahami
Bapak Ibu, jadi ini adalah dasar kita menetapkan biaya medisnya. Kemudian, nah ini perlu diingat dan dicatat. Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan seksio sesaria ya tidak dapat dibayarkan jasa medisnya menggunakan dana BOKT karena ketika MOW itu dilaksanakan setelah seksio dalam satu episode ya dia ibu itu seksio kemudian dilakukan MOW ini biayanya itu sudah termasuk ke dalam biaya persalinannya. Jadi biaya MOW-nya itu sudah satu input ya di dalam persalinan. Jadi ketika dibayarkan lagi itu akan terjadi potensi double claim. Jadi ini akan menjadi temuan seperti itu. Ini jadi benar-benar harus diingat Bapak Ibu ya untuk seksio sesaria dan langsung MOW. Kemudian komponen pembiayaan yang lain yang dapat dipilih ya dalam layanan MOW sesuai kebutuhan kabupaten kota. Ini misalnya biaya konsumsi. Biaya konsumsi, kemudian biaya transportasi ya. Nah, ini untuk transport ini bisa diberikan kepada calon akseptor, kemudian petugas pendukung pelayanan ya atau membawa transport MOW ke vaskes di luar wilayah kabupaten. Ini bisa nanti besaran nilai yang digunakan sesuai ad cost seperti itu ya. Lanjut